Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualis Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Vario 125 versi 2024 tipe CBS atau tipe termurah ya, warna merah. Untuk harganya di awal 2024 belum ada untuk harga resminya. Untuk harga 2023-nya kemarin di 23 jutaan ya. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi yang membedakan antara versi 2023 dan 2024 tentunya dari nomor rangkanya. Jadi ada kode produksinya ya. Kemarin di versi 2023 itu menggunakan kode PK, sedangkan di versi 2024 sekarang menggunakan RK. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau kalian mau beli Vario 125, kalian bisa lihat ya. Untuk kode produksi 2024 ada di RK. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Jadi yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Di bagian batok kepalanya, di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk batok utamanya hitam doff, dipadukan dengan warna merah glossy di bagian tengahnya. Bertuliskan Honda menggunakan stripping warna putih. Nah, tampilan fullnya seperti ini. Jadi kesannya robotik banget ya. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna hitam doff. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Jadi cara penggunaannya cukup kita tekan handle-nya, kemudian tuasnya kita tekan ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi remnya akan otomatis terkunci. Ini akan membantu menghentikan motor kalian ketika kalian berhenti di tanjakan ataupun di turunan. Nah, untuk melepasnya cukup kita tekan lebih dalam lagi, dia akan otomatis terlepas. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian dasinya hitam doff di sini menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Kemudian untuk bagian samping hingga ke bagian bawah di sini full merah glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Nah, di bagian pencahayaan sudah LED headlampnya dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Jadi seperti mata, total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri 2 klaster, di bagian sebelah kanan 2 klaster. Untuk pemisahnya di bagian tengah menggunakan plastik kasar warna hitam. Di bagian atas di sini terdapat DRL ya. DRL berupa garis warna putih dan ada beberapa titik ya. Di bagian atasnya lagi ada total 5 titik. Ini yang menambah kesannya semakin terlihat elegan juga. Nah, di bagian ujung atas terdapat sen yang juga sudah LED. Nah, di bagian mikanya terdapat beberapa motif bintik-bintik seperti ini. Nah, lanjut ke bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Jadi di bagian bodi samping menggunakan warna full merah glossy hingga ke bagian tengah. Sedangkan sisanya di bagian tengah hingga ke bagian dek bawah ini full plastik kasar warna hitam. Nah, di area tengah sini terdapat seperti layer ya, bahan plastik kasar. Di dalamnya ada lubang yang tembus hingga ke bagian belakang. Nah, dibalut dengan stripping bertuliskan Honda warna putih dan beberapa motif garis-garis paduan warna silver dengan abu-abu ya. Dan ada tulisan 125 di sini, cukup besar. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya menggunakan warna merah juga glossy, polos, tidak ada balutan stripping. Suspensi depannya teleskopik tentunya. Pengereman depan sudah disc brake. Untuk discnya tipe wave, jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston. Nah, untuk velgnya ini menggunakan velg dari Honda Vario 150 ya. Sekarang digunakan di versi 125-nya. Jadi untuk desain velgnya ada lubang-lubang di bagian tengah. Untuk yang versi CBS atau versi termurah di sini menggunakan warna hitam, jadi tidak ada warna yang spesial ya. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 90 ya per 80, ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Nah, untuk bagian area dek depan sini full plastik kasar, tidak ada kisi-kisi di bagian kiri dan kanannya, jadi polos ya. Nah, kurang lebih penampakan dari depannya untuk Vario 125 versi CBS atau versi termurah warna merah ya. Nah, lanjut ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer full digital. Nah, untuk desainnya dia kotak memanjang. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, kemudian ada indikator aki, temperatur, engine check, dan lampu jarak jauh. Kemudian di bagian frame sampingnya full hitam bahan plastik kasar, ada 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Di bagian tengahnya ada logo Honda 3D. Nah, untuk sampingnya merah menjadi satu dengan bagian depan, jadi ke belakang ya, ditarik. Sedangkan di bagian batok belakangnya full plastik kasar warna hitam seperti ini. Tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya starter ya. Karena ini yang versi CBS, jadi belum tersedia ISS tentunya. Untuk pengereman tentunya sudah CBS ya. Jadi ketika kita
tarik tuas rem sebelah kiri, yang sebelah kanan atau rem depan akan otomatis melakukan pengereman. Lanjut ke bagian dashboard. Di bagian dashboard di sebelah kiri terdapat laci penyimpanan tertutup ya. Di dalamnya ada power charging atau power outlet sudah tipe USB. Kemudian di bagian tengah ada hook atau gantungan barang, simple. Di bagian sebelah kanan ada laci penyimpanan terbuka, namun di sini tidak terlalu dalam ya. Keamanan di versi CBS atau versi termurah ini masih kunci kontak manual, jadi belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, kemudian ada shutter key, belum ada alarm dan answer back ya. Ada seat opener di bagian sebelah kanan yang berfungsi untuk membuka joknya tentunya, jadi cukup kita tekan seperti ini. Nah, untuk area tengah sini, untuk bagian atas menggunakan warna merah glossy, bahan plastik halus. Sedangkan di bagian tengah hingga ke bagian bawah, di sini full plastik kasar hingga ke dek belakangnya sini. Nah, di bagian dek belakang juga full plastik kasar. Untuk step floornya cukup luas jarak antara bagian kanan ke kirinya. Namun di bagian tengahnya jarak antara depan ke belakang ini menurut saya masih cukup mepet ya. Jika kita bandingkan dengan Beat atau Scoopy, justru malah lebih lega punya Beat ya atau Scoopy ya. Nah, di sini sudah terpasang aksesoris resmi dari Honda atau HGA, Honda Genuine Accessories, berupa karpet atau panel step floor. Jadi bahannya karet dengan warna dasar hitam, ada tulisan Vario di bagian tengah warna putih, kanan kirinya ada anti slip warna abu-abu seperti ini. Nah, untuk bagian step belakangnya, di sini sayang sekali belum model klik, jadi masih jadul tampilannya. Model pipa dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, di bagian area atas ini juga full plastik kasar, turun hingga ke bagian dek bawahnya. Nah, di bagian bodi belakangnya full merah ya, merah glossy, ada balutan stripping bertuliskan Vario besar warna putih dipadukan dengan background warna hitam, kemudian ada tulisan liquid cool, sisanya menggunakan abu-abu dengan silver. Ada tulisan 125 di sini ya, cukup besar ya. Jadi di versi CBS atau versi termurah tulisan Vario-nya di sini full stripping ya. Nah, lanjut di bagian bodi belakang juga full merah. Untuk bagian bodi belakang desainnya dia lancip, nah seperti ini. Kemudian di bagian dek bawahnya sini full plastik kasar warna hitam. Stop lampnya sudah LED dibalut dengan mika berwarna merah. Fendernya menggunakan model gantung, jadi desainnya mundur ke belakang. Untuk penghubungnya menggunakan bahan plat warna silver. Ada sayap penahan lumpur di bagian kanan kiri, sennya desainnya nongol keluar, sudah LED juga. Kemudian ada mata kucing, stripping tulisan Honda, dan lampu penerangan plat nomor. Nah, untuk lampu penerangan plat nomor di sini juga sudah LED. Jadi di bagian pencahayaan sudah full LED, sama sekali tidak ada bohlam ya. Fender belakangnya tidak terlalu lebar, namun cukup panjang. Ada tekstur bintik-bintik di bagian kiri dan kanannya. Nah, penampakannya dari bagian belakang kurang lebih seperti ini. Sekarang kita naik ke area joknya. Jadi untuk behel belakangnya di sini dicat menggunakan warna full hitam. Nah, yang menarik di bagian behel ini seolah bertransisi ke bodinya, jadi seolah menyatu ya. Tarikannya ini menyatu, dipisahkan di bagian tengah. Jadi ini bodi plastik, sedangkan ini besi. Nah, konsepnya menyatu seperti ini. Kemudian untuk joknya simple, tampilannya full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Jadi tidak ada pemanis jahitan apapun. Ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter. Bisa masuk helm half face, tapi untuk full face apalagi ukuran besar tentunya tidak bisa masuk. Tangkinya 5,5 liter ya. Nah, yang menarik ini salah satu fitur yang mungkin kalian belum tahu. Untuk behel belakang, fungsi lubangnya ini untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi nggak perlu repot-repot megangin ya. Ini bisa kalian taruh di sini nih. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu, tapi mungkin juga ada beberapa yang sudah tahu. Lanjut ke sektor mesin. Untuk mesinnya Vario 125 ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter ya. Sudah ESP tapi mesinnya belum ESP Plus ya. Nah, di bagian cover CVT-nya full hitam, baik itu di bagian cover depan, jadi cover depannya plastik, belakangnya full besi, ada tulisan Honda yang diukir. Sudah tidak tersedia kickstarter atau selah-selahan ya. Nah, rangkanya ini satu-satunya Matic Honda yang masih mempertahankan rangka yang lama. Jadi rangkanya di Vario 125 ini masih rangka tubular, belum e-serve, posisi engine mounting juga masih di bawah. Nah, berbeda dengan 160-nya yang sudah beralih ke rangka e-serve, di 125 masih menggunakan rangka yang lama. Untuk garansi rangka motor Honda 5 tahun ya, untuk semua jenis rangka, baik itu rangka e-serve, rangka tubularnya, ke motor bebeknya ataupun motor sport juga sama. 5 tahun garansi tanpa terpatok kilometer.
Nah, lanjut ya, untuk suspensi belakang di sini single shock, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster, jadi masih standar. Kemudian untuk pengereman belakang juga masih tromol ya di Vario 125. Untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 100/80, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini, jadi bahannya plastik kasar, terdapat beberapa lubang atau kisi-kisi di bagian tengah. Di area kolongnya ini ada hager, tapi menurut saya ukurannya terlalu pendek ya, jadi hagernya sangat pendek. Kemudian ada cover yang di dalamnya adalah penampung air radiator cadangan. Kemudian di bagian depannya lagi ada karet penahan lumpur yang menurut saya juga kurang panjang, jadi desainnya ngegantung ya seperti ini. Di bagian swing armnya full silver. Knalpotnya hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler ya. Nah, seperti ini bahan plastik kasar. Kebetulan di bagian ujungnya di sini sudah terpasang aksesoris ya, aksesoris resmi dari Honda berupa garnish warna chrome. Di bagian ujungnya ada end cap warna abu-abu glossy, desainnya dia kotak memanjang, jadi tampilannya sporty dan knalpotnya ini naik ke atas. Nah, jadi tidak terlalu selonjoran ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian sebelah kanan belakangnya. Kemudian ujung bodi belakangnya full dan ke bagian kokpitnya. Ini dia. Dan kita akan lihat full dari sisi sebelah kirinya untuk Vario 125 versi 2024 tipe CBS atau tipe termurah warna merah. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.